Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodi Albanius dengan NIM D11119101 dari Prodi Teknik Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kapal dari mata kuliah dasar-dasar bangunan apung. Nah, untuk jenis yang pertama yaitu general cargo, yaitu kapal muatan umum untuk memuat muatan berbagai bentuk packing seperti kotak drum, kawat roll, muatan dalam karung, valet, dan sejenisnya. Nah, di depan nama diberi isian yaitu motor force, contohnya seperti MV Amarta. Nah, kalau di daerah Pontianak sendiri yaitu memiliki kapal cargo lintas bahari 8 DWT 750 dan lainnya. Selanjutnya, tanker ship, yaitu kapal yang memuat muatan cair atau gas yang dimempekan secara curah seperti bensin, solar, minyak mentah, palm oil, dan jenis kapal tanker oil untuk production semi-narcal tanker, gas tanker. Kapal tanker di awal nama diberi tanda MC atau motor tanker, contohnya seperti M.T Kola. Nah, di Indonesia itu ada Gria Enim, MT Bumi Indonesia, Naverit, dan sebagainya. Terus ada juga Keren, yaitu kapal dengan rem di lampung atau di buritan kapal sehingga mobil atau truk dapat langsung naik ke kapal tanpa alat bantu muat untuk memuat mobil, peti kemas, atau penumpang. Nah, seperti contohnya di daerah Jeruju itu ada penyeberangan untuk alat-alat seperti mobil, motor gitu. Nah, seperti itulah contoh kalau jika di Pontianak. Terus ada kapal peti kemas. Nah, yaitu kapal yang memuat muatan kotak peti kemas dengan ukuran tetap sesuai ketentuan. Dan juga untuk kapal ini tersendiri itu harus memiliki konsisten ketepatan peletakan yang pas agar tidak terjadi oleng saat berlayar. Karena jika penyusunannya tidak dengan beban yang pas, maka kapal tersebut akan karam. Nah, di depan namanya diberi inisial MV atau motor vessel, contohnya seperti Lisa Mertz. Nah, Meratus Lake, contohnya di cabang Pontianak itu seperti Meratus Lake cabang Pontianak. Ada PT Indo Container Line, PT RCA. Nah, contohnya lagi kalau di daerah Kalimantan, di daerah Pontianak sendiri itu di daerah Jeruju itu memiliki kapal peti kemas gitu. Selanjutnya ada Bukarem dan Passenger Ship, kapal muatan curah kering, yaitu kapal yang memuat muatan biji-bijian kering secara curah seperti gandum, biji besi, pasir, semen, pupuk, tepung, terigu, dan sejenisnya. Kalau Passenger Ship yaitu kapal yang digunakan untuk mengangkut penumpang lebih dari 100 orang. Kapal penumpang ada disebut cruise ship, ferry, dan lain-lain, tergantung besar kecilnya kapal dan route pelayaran yang ditempuh. Terus ada boats, yaitu untuk mendorong dan menarik
kapal yang sandar atau menarik dan mendorong tongkak. Terus ada pilot board untuk mengambil pandu dari dan ke kapal. Kapal kecil yang digunakan untuk membawa awak kapal dari kapal ke darat atau sebaliknya, dan juga untuk membawa bahan makanan awak kapal, pengeboran lepas pantai dari darat ke tempat pengeboran lepas pantai atau kapal. Contohnya seperti lifeboat, rescue boats, dan speedboat. Kapal perang. Kapal perang adalah kapal yang digunakan untuk kemiliteran, kepentingan militer atau angkatan bersenjata. Umumnya terbagi atas kapal induk, kapal komutan, kapal patroli, kapal angkut, kapal selam, dan kapal pendukung yang digunakan angkatan laut seperti kapal tanker dan kapal tender. Nah, di Indonesia sendiri untuk angkatan laut sudah memiliki kapal perang khusus dan memiliki kekuatan persenjataan yang sangat canggih. Mungkin sekian dari paparan saya untuk mengenal beberapa jenis-jenis kapal dan kegunaannya. Mungkin ada salah kata atau bagaimana, saya minta maaf jika ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.